Novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini berasal dari Cina. Coronavirus atau COVID-19 merupakan satu keluarga besar dengan virus penyebab SARS dan MERS. Masih banyak orang yang belum memahami atau masih kebingungan dalam membedakan dan mengetahui istilah-istilah yang digunakan dalam penanganan COVID-19 atau coronavirus seperti OTG, ODP, dan PDP. Yang perlu masyarakat pahami adalah bahwa ketiga istilah tersebut digunakan untuk mengelompokkan resiko serta penampakan tanda dan gejala dari orang-orang yang sudah terpapar coronavirus atau COVID-19. Selain istilah ODP, OTG, dan PDP, ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam pembahasan mengenai COVID-19. Apa saja? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pasien dalam pengawasan atau PDP. Yang termasuk dalam kategori PDP yaitu 1. Orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, yaitu demam lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam, disertai salah satu gejala dan tanda penyakit pernapasan seperti batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, pilek, dan pneumonia ringan hingga berat. Dan atas diagnosa dokter, tidak ada penyebab lain dan gambaran klinis yang meyakinkan. Dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang sudah melaporkan adanya transmisi lokal atau daerah yang sudah terpapar virus corona. Yang kedua, orang dengan demam lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Yang ketiga, orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Orang-orang yang dinyatakan masuk kategori PDP akan menjalani proses observasi melalui proses cek laboratorium yang hasilnya akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes Kemenkes RI. Orang-orang dengan status PDP akan dirawat di rumah sakit untuk ditinjau dan dikontrol perkembangan kasusnya. Untuk kategori yang kedua, yaitu orang dalam pemantauan atau ODP. Yang termasuk ODP, yaitu yang pertama, orang yang mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, atau batuk. Dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Yang kedua, orang yang mengalami gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, atau batuk. Dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Kategori yang berikut adalah orang tanpa gejala atau OTG, yaitu seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19. Orang tanpa gejala atau OTG merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19. Tadi kita sudah menyebutkan istilah kontak erat. Kontak erat itu adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Yang termasuk kontak erat itu adalah yang pertama, petugas kesehatan yang memeriksa, merawat, mengantar, dan membersihkan ruangan di tempat perawatan tanpa menggunakan APD sesuai standar. Yang kedua, orang yang berada dalam suatu ruangan yang sama dengan kasus, termasuk tempat kerja, kelas, rumah, dan acara besar, dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Yang ketiga, orang yang bepergian bersama radius 1 meter dengan segala jenis alat angkut atau kendaraan dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.
Baik Kak, ada dua istilah yang masih disamaartikan di tengah masyarakat kita, yaitu karantina dan isolasi. Mungkin Kakak bisa jelaskan seperti apa itu karantina? Oke, jadi karantina ini merupakan pembatasan seseorang, kelompok, atau suatu wilayah tujuannya untuk mencegah penyebaran infeksi virus corona ini. Jadi karantina, kalau karantina individu, misalnya pelaku perjalanan, jadi karantina itu bisa mandiri di rumah. Jadi dia lebih menjaga jarak dengan orang-orang rumah ya Kak. Pokoknya untuk setiap pelaku perjalanan. Ya. Siapapun itu. Jadi ketika kita mengambil keputusan untuk melakukan perjalanan, resikonya kita harus dikarantina selama 14 hari. Oke, berarti isolasi ini jelas berbeda dengan karantina. Karena kalau isolasi lebih memisahkan orang yang sehat dengan orang yang sakit. Kalau isolasi ini kan dia orang sudah sakit. Isolasi ini dia lebih dibatasi lagi. Dia isolasi ini bisa dilakukan di rumah sakit. Kasus konfirmasi merupakan kriteria yang disebutkan untuk pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR. Tugas kesehatan di puskesmas tidak memiliki wewenang dalam menentukan status seseorang, apakah dia termasuk dalam OTG, ODP, maupun PDP. Kegiatan petugas kesehatan di puskesmas meliputi kegiatan surveillance, yaitu melakukan pendataan pada setiap pelaku perjalanan dan kemudian memantau perkembangan pelaku perjalanan selama 14 hari. Hasil dari pendataan dan pemantauan tersebut akan dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten, yang selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupatenlah yang akan menentukan apakah seseorang masuk dalam status OTG, ODP, maupun PDP. Jadi, untuk menentukan seseorang positif COVID-19 tidaklah sembarangan. Harus melalui beberapa rangkaian tes laboratorium sebelum dia dinyatakan positif COVID-19 atau coronavirus. Oleh karena itu, sangat diharapkan kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Demikianlah penjelasan singkat dari kami tentang istilah-istilah dalam Semoga jelas dan bermanfaat. Ayo kita lawan COVID-19 dengan Jaga kesehatan, jaga jarak, hindari stres, terapkan pola hidup bersih dan sehat, dan tetap